Selamat datang di channel Fisik Guru. Kali ini saya akan membahas hukum gravitasi Newton. Kita akan memahami bagaimana hukum Newton tentang gravitasi itu ditemukan. Kita mulai dengan seorang astronom yang cukup terkenal, yaitu Ptolemeus, yang mana beliau adalah astronomi Mesir kuno abad ke-2. Bersama dengan Aristoteles, filsuf dari Yunani, mengatakan bahwa bumi adalah pusat jagat raya dan semua benda langit bergerak mengelilinginya. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi, bumi itu adalah pusat, kemudian bersama bulan, bersama planet lainnya seperti Venus, matahari, Mars, dan planet lain mengelilingi bumi. Karena mereka berpikir bahwa pada waktu itu, keterbatasan peralatan dengan memanfaatkan pemikiran, mereka mengamati bahwa matahari kan bergerak. Artinya bahwa terbit di timur dan terbenam di barat. Nah, muncullah seorang astronom yang cukup terkenal juga dari Polandia pada abad ke-16. Beliau mengatakan bahwa gerak benda langit akan menjadi lebih sederhana apabila matahari yang dipandang sebagai pusat jagat raya. Nah, mungkin gambarnya seperti ini. Jadi, matahari sebagai pusat tata surya, kemudian bersama dengan beberapa planet yang kita ketahui adalah Merkurius, Venus, termasuk bumi yang kita pijak, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus bergerak melalui lintasannya mengelilingi matahari. Nah, tidak sampai di situ. Mengenai orbit planet, muncullah seorang astronom bernama Tycho Brahe, ya. Beliau berhasil mengumpulkan data pengamatan yang cukup lengkap mengenai perubahan kedudukan planet pada saat-saat tertentu terhadap matahari. Kemudian beliau meninggal dan dipelajari oleh Johannes Kepler, ya. Sehingga berpuluh-puluh tahun kemudian, Johannes Kepler akhirnya memperoleh kesimpulan menarik bahwa orbit atau garis edar planet ternyata bentuknya tidaklah sembarang, tetapi berupa suatu jorong atau elips dengan sang surya berada pada salah satu titik apinya. Nah, kesimpulan ini dikenal sebagai hukum orbit atau hukum Kepler. Nah, beliau merumuskan ketiga hukumnya ini itu berdasarkan data-data pengamatan yang dilakukan oleh Tycho Brahe. Sebagai informasi bahwa Tycho Brahe ini adalah guru dari Johannes Kepler. Analisis lengkap Kepler mengenai pergerakan planet dirangkum dalam 3 pernyataan yang dikenal sebagai hukum Kepler. Yang pertama adalah semua planet bergerak dalam orbit elips dengan matahari pada salah satu fokusnya. Gambarnya seperti ini, jadi lintasannya berbentuk elips, ya. Di sini ada keterangan F1 dan F2. Ini menunjukkan adalah titik fokus. Itu artinya bahwa matahari bisa menempati pada F1, bisa juga di F2, ya kan? Nah, di sini kan ada keterangan C, ada keterangan B, keterangan A. Nah, keterangan A ini itu menunjukkan adalah sumbu semi mayor, sementara B ini menunjukkan sumbu semi minor, dan C ini adalah jarak dari titik fokus terhadap titik tengah, seperti itu, ya. Kemudian vektor radius dari matahari ke sebuah planet menyapu luas daerah yang sama pada selang waktu yang sama. Nah, ini kita kembali kepada vektor, ya kan, konsep vektor, di mana di sini sun ini adalah matahari, itu adalah titik pangkal, kemudian kita tarik garis terhadap, misalnya di sini planet yang bergerak mengelilingi matahari, ya kan. Jarak antara titik pusat matahari terhadap titik pusat planet tersebut, planet bergerak mengitari matahari, ya kan, ya. Jadi jarak dari matahari ke planet itu sebesar R, ya. Kemudian dia bergerak mengitar matahari, kemudian kita ambil garis dari titik pangkal dan hubungkan ke titik ujungnya, ya. Itu kita menghasilkan luas daerah. Nah, luas daerah ini adalah pergerakan planet, ya, pergerakan planet mengitari matahari. Seperti itu. Maka di sini ada dA, luas daerah, luas area. Sekarang kita lanjut ke hukum Kepler 3 bahwa periode orbit planet sebanding dengan pangkat 3 sumbu semi mayor orbit elipsnya, ya.
Sehingga muncullah Sir Isaac Newton, bila orbit yang beredar mengelilingi matahari berbentuk elips dengan matahari berada pada salah titik api atau fokusnya, seperti yang dikatakan oleh hukum orbit Kepler, maka gaya penyebabnya X haruslah berupa sebuah gaya tarik yang mengarah ke pusat matahari dan besarnya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara planet tersebut dengan matahari. Gaya penyebab X itu yang kita sebut sebagai gaya gravitasi. Jadi inilah yang dipelopori oleh Newton bahwa ternyata ada gaya gravitasi, sehingga dia mengaitkan dengan fenomena yang cukup terkenal dalam kisah hidupnya, yaitu sebuah apel jatuh ke permukaan bumi. Beliau mengatakan bahwa setiap partikel di alam semesta tarik-menarik dengan gaya yang sebanding dengan masanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Yang mana di sini ada G atau konstanta gravitasi itu sebesar 6,673 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter pangkat 2 per kilogram pangkat 2. Sehingga dari hukumnya ini kita buatkan dalam matematis menjadi Fg sama dengan G M1 M2 per R2 kuadrat. Karena planet itu bergerak dalam lintasan lingkaran, maka planet mengalami percepatan sentripetal yang besarnya diberikan oleh A sama dengan V kuadrat per R sama dengan V kuadrat. Kalau dalam gerak melingkar itu 2πr kuadrat per RT. T ini adalah periode kuadrat. Nah, ini ada persamaan satu. Kemudian ada hukum 2 Newton yang sudah saya bahas di video sebelumnya, bahwa percepatan itu disebabkan karena ada jumlah-jumlah gaya yang bekerja dan berbanding terbalik terhadap massa. Sehingga dalam matematisnya kita tuliskan menjadi F sama dengan M dikali. Nah, ini kita jadikan sebagai persamaan kedua. Untuk hukum 3 Kepler, tadi kan yang saya sebutkan itu dalam bentuk deskripsi verbal. Nah, persamaannya bahwa T kuadrat sama dengan K kali R pangkat 3. T ini adalah periode, R ini adalah jarak antar kedua partikel atau kedua objek. Terus dikalikan K, K ini adalah konstanta. Nah, kalau persamaan dua ini, saya dapat menuliskan menjadi F sama dengan M kali, nah, di sini kan A, saya substitusikan dengan 2πr kuadrat per RT kuadrat. Sama dengan K kali, harus ada konstanta, ya kan, untuk menyeimbangkan, ya, bahwa F ini sebanding dengan 4π kuadrat per T kuadrat. Seperti itu. Maka yang menyeimbangkan itu adalah konstanta. Ya, konstantanya itu yang kita sebut sebagai gaya gravitasi. Jadi, antara dua benda bermassa M1 dan M2 yang terpisah sejauh R, terdapat gaya gravitasi yang perumusannya diberikan oleh F1, artinya bahwa gaya oleh benda pertama ke benda kedua itu sama dengan konstanta gravitasi dikalikan dengan massa benda pertama dikalikan massa benda kedua per jarak antara kedua benda tersebut pada vektor R1 terhadap R2. Jadi seperti ini ya. Jadi ada dua benda, jaraknya R. Nah, kedua benda ini memiliki masing-masing gravitasi. Jadi Newton lah yang mengatakan bahwa kenapa kok benda itu selalu jatuh ketika kita lemparkan ke atas pada titik tertentu, dia akan kembali ke pusat. Kalau kita berdiri di bumi, ya jatuh ke bumi, seperti itu. Sehingga pengalaman yang sangat mengesankan bagi Isaac Newton bahwa ketika buah apel jatuh ke tanah. Nah, pertanyaannya, mengapa bulan itu tidak jatuh ke bumi? Nah, ada yang mengatakan bahwa karena gaya sentripetal. Justru pada saat bulan mengorbit matahari, kan dia berada pada lintasannya. Pada saat itulah muncul gaya sentripetal. Bukan penyebabnya adalah gaya sentripetal. Sama seperti ilustrasi ini bahwa mengapa buah apel tidak jatuh dari meja. Yang menahan di sini adalah meja. Kalau seandainya tidak ada meja, maka apel akan jatuh ke bawah. Nah, pada saat inilah
gaya normal muncul, gaya berat juga muncul. Terus selama tidak ada gaya yang bekerja, gaya eksternal yang bekerja, ya ditahan oleh meja sehingga dia berada pada keadaannya, atau kita sebut kalau hukum 1 Newton itu adalah berada pada keadaan kerangka inersianya. Jadi bagaimana seorang Newton menemukan hukum gravitasi Newton secara umum, ya. Jadi itulah pembahasan bagian pertama mengenai bagaimana hukum 1 Newton itu dapat ditemukan.